Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya asisten dari Lab Kimia Fisika dan Lab Kimia Organik atau bisa disebut dengan praktikum PPTK 2. Ya. Yang dijelaskan dulu yaitu yang pertama yang ekstraksi dari larutan ya. Ekstraksi dari larutan. Ekstraksi dari larutan yaitu maksud percobaannya di sini yaitu mempelajari dasar-dasar pemisahan berdasarkan daya larut dengan cara melakukan berbagai langkah yaitu memisahkan bahan dari komponen yang terlarut ya. Yaitu nanti kita langsung ke cara kerjanya ya. Kalau ke cara kerjanya nanti ada yang pertama itu nanti standarisasi natrium tiosulfat. Untuk yang ekstraksi, langkah pertama mencari standarisasi natrium tiosulfat. Caranya untuk standarisasi natrium tiosulfat yaitu nanti kita siapkan Erlenmeyer, ada beberapa alatnya ya, alat-alatnya yaitu ada Erlenmeyer, kemudian ada buret, yang ketiga ada stopwatch, kemudian ada Erlenmeyer, buret, stopwatch. Kita lakukan langkah yang pertama yaitu caranya ambil maaf, caranya ikat nggak usah langsung aja. Nanti kita untuk standarisasi yaitu kita siapkan 2 Erlenmeyer karena dilakukan secara duplo ya, 2 kali, yaitu isinya untuk standarisasi kita ambil kalium bikromat. Nanti kalium bikromat sebanyak 25 mili. Kalium bikromat K2Cr2O7. Terus kemudian ditambahkan H2SO4 15 mili dan kemudian ditambahkan dengan Ki 10 mili. Ini ya, jadi nanti caranya untuk standarisasi natrium tiosulfat kita ambil 25 mili kalium bikromat ditambah 15 mili H2SO4 dan 10 mili Ki. Nah, kemudian ditambahkan dengan indikator, jangan lupa indikatornya ya. Kita pakai indikator amilum sebanyak 1 sampai 3 tetes. Kita titrasi menggunakan buret. Titrasi menggunakan buret sampai perubahan warna di sini nanti warnanya menjadi jernih atau bening. Jernih atau bening. Dilakukan 2 kali, nanti dicatat volumenya, volume 1 dan volume 2. Kalau sudah, nanti bisa untuk mencari standarisasi natrium tiosulfat dengan cara rumus pengenceran, yaitu N1, V1, N2, V2. Otomatis ini punyanya N-tio, V-tio, N bikromat, V bikromat. Itu ya, nanti bisa dicari, nanti data-datanya nanti akan kita kasih selanjutnya. Sudah? Langkah selanjutnya untuk ekstraksi yaitu mencari kadar yodium mula-mula. Kadar yodium mula-mula mencari kadar yodium mula-mula yaitu kita siapkan Erlenmeyer. Di sini diisi apa? Yodium sebanyak 25 mili. Yodium 25 mili, kemudian dititrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat. Jangan lupa dikasih indikator ya, indikator amilum 1 sampai 3 tetes. Dititrasi sampai perubahan warna menjadi warna jernih. Sama, dicatat V-nya, V1, V1 dan V2. Untuk mencari kadar yodium mula-mula dicari V1 dan V2. Kalau sudah ketemu nanti di rata-rata kemudian mencari normalitas dan mencari kadar yodium.
Nah, perhitungannya seperti ini langkahnya. Jadi pertama standarisasi, yang kedua mencari kadar yodium mula-mula. Terus selanjutnya ekstraksi 1. Ekstraksi 1. Ekstraksi 1 ini yaitu cara melakukannya. Siapkan Erlenmeyer. Masukkan yodium sebanyak 25 mili. Yaitu masukkan ke dalam corong pisah. Maaf, bukan Erlenmeyer ya, tapi masukkan ke corong pisah sebanyak 25 mili. Kemudian ditambahi dengan kerosin. Tambah dengan kerosin 25 mili. Digojok ya, nanti akan terjadi perubahan. Ada terjadi 2 warna atau 2 lapisan, nanti terjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Yang dipakai lapisan yang di bawah, nanti ditampung di beker gelas. Yang di bawah diambil, yang di atas dibuang. Kemudian setelah itu siapkan Erlenmeyer lagi. Hasil tampungan yang di bawah tadi diambil 10 mili. Selanjutnya setelah diambil 10 mili, kemudian dititrasi. Titrasi menggunakan buret. Buretnya yaitu di sini yang digunakan adalah buret mikro. Buret mikro yaitu kecil ya, buret mikro. Nanti jangan lupa dikasih indikator ya, indikator amilum, dititrasi sebanyak 2 kali, sama. Nanti dicatat V1 dan V2. Terus kemudian kalau sudah nanti di rata-rata, V1 dan V2 di rata-rata. Ketemu berapa? Dibagi 2. Terus langkahnya sama, mencari normalitas juga dan mencari kadar yodium juga. Yaitu ini langkah yang ekstraksi yang pertama. Terus yang selanjutnya ekstraksi kedua. Ekstraksi kedua ini adalah yang lebih sempurna karena dilakukan secara beberapa tahap. Ada 5 tahap untuk yang ekstraksi kedua. Yang pertama, ambil 25 mili yodium, sama masukkan ke dalam corong pisah. Corong pisah dimasukkan. Terus kemudian ditambahkan kerosin. Kerosin karena ekstraksi 2 secara bertahap, berarti penambahannya kerosin sedikit demi sedikit, yaitu 5 mili. Kemudian nanti akan terpisah, digojok dulu selama setengah menit. Digojok selama setengah menit. Setelah digojok selama setengah menit, terus kemudian dipisahkan. Corong pisahnya dicuci, kemudian dimasukkan lagi. Yang tadi ditampung tadi dimasukkan lagi, ditambahi lagi kerosin 5 mili. Digojok lagi selama setengah menit. Terus diambil lapisan yang di bawah, lapisan yang di atas dibuang. Ini dilakukan sejumlah penambahan kerosinnya yaitu sejumlah 25 mili. Jadi sebanyak 5 kali. Sampai perubahan warna, nanti ada perubahan warna jadi menjadi jernih. Terus kemudian nanti dititrasi menggunakan natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat nanti akan menjadi, hasilnya menjadi jernih. Sama dicatat volumenya. V-nya dicatat berapa, terus nanti dicari normalitas dan dicari kadar yodium. Nah, intinya yaitu nanti untuk yang ekstraksi itu adalah mencari koefisien partisi. Jadi antara ekstraksi yang kedua dengan ekstraksi yang pertama itu lebih besar atau lebih kecil, lebih bagus yang ekstraksi 1 atau lebih yang bagus yang ekstraksi 2, nanti dilihat berdasarkan perhitungan. Ya, kalau ini didapatkannya lebih besar atau lebih kecil untuk yang ekstraksi kedua. Ekstraksi pertama juga didapat K lebih kecil atau lebih besar. Nanti kita bandingkan. Seperti itu untuk yang
ekstraksi dari larutan. Sekian untuk yang ekstraksi dari larutan, kita selanjutnya lanjut ke yang hidrolisa. Berikut adalah alat-alat yang akan digunakan dalam percobaan ekstraksi cair-cair. Yang pertama yaitu buret, kedua adalah mikroburet, ketiga labu takar, keempat yaitu beker glass, kelima ada Erlenmeyer, kemudian ada corong pisah, kemudian ada corong kaca, kemudian pipet volume, propipet, kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah H2SO4, kemudian natrium tiosulfat, lalu iodium, kemudian kalium iod 20%, kemudian ada kalium dikromat, kemudian ada kerosin, kemudian indikator amilum. Sebelum mencari kadar iodium, lakukan standarisasi natrium tiosulfat. Yang pertama, siapkan buret, kemudian isi dengan natrium tiosulfat. Kedua, masukkan kalium dikromat 0,01 normal sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan kalium iodida 20% sebanyak 10 ml. Tambahkan asam sulfat 4 normal sebanyak 15 ml. Tambahkan indikator amilum sebanyak 3 tetes. Nomor 3, lakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna dari coklat gelap menjadi bening. Catat volume pemakaian natrium tiosulfat sebagai V2. Yang keempat, hitunglah normalitas natrium tiosulfat. Mencari yodium mula-mula. Yang pertama, ambil 25 ml larutan yodium. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan indikator amilum 1-3 tetes. Dan titrasi dengan natrium tiosulfat 0,01 normal sampai warna biru menjadi hilang, atau sampai warna larutan berubah dari warna coklat menjadi bening. Ulangi titrasi yodium ini 1 kali lagi. Ekstraksi pertama. Ambil 25 ml larutan yodium dan masukkan ke dalam corong pisah.
Kedua, tambahkan 25 ml kerosin dan gojok selama 2 menit 30 detik. Keempat, pisahkan larutan dengan cara membuka keran. Kelima, buang larutan yang atas yang ada di dalam corong pisah. Cuci bersih corong pisahnya. Gojok selama 2 menit 30 detik. Keempat, pisahkan larutan dengan cara membuka keran. Kelima, buang larutan yang atas yang ada di dalam corong pisah. Cuci bersih corong pisahnya. Keenam, masukkan kembali larutan yang bawah tadi ke dalam corong pisah. Kedelapan, ulangi percobaan ekstraksi sebanyak 3 kali. Sehingga kalau dijumlah, banyaknya kerosin adalah 25 ml dan lama penggojokan 2,5 menit. Langkah ke-9, ambil 10 ml larutan terakhir. Masukkan ke dalam Erlenmeyer.
Tambahkan 1-3 tetes indikator amilum. Dan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,01 normal.